Waalaikumsalam, silakan masuk. Permisi ya Bu. Oh iya nak, silakan masuk ya. Boleh duduk Bu, ya silakan duduk. Makasih Ibu. Ya nak. Ini Nak Meli ya? Benar Bu, saya Melisa. Oh iya. Sebelumnya kamu sini pelajaran apa ya nak? Tadi habis pelajaran bahasa Inggris Bu. Oh bahasa Inggris. Dengan Bu Aurel ya? Benar Bu, Ibu Aurel. Oh iya. Tapi sekarang masih belajar apa gimana? Tidak Bu, sekarang sudah tidak belajar. Ini pelajaran kosong Bu. Oh iya. Sekarang pelajaran kosong ya, berarti nggak ganggu ya? Benar Bu, tidak ganggu sama sekali. Iya baik. Jadi kamu tahu nggak kenapa Ibu panggil kamu ke ruangan Ibu? Belum tahu Bu. Tadi Ibu Ina ampirin saya, katanya saya dipanggil ke ruang BK, dipanggil sama Ibu April Bu, seperti itu. Ya, tadi ya saya juga emang sebelumnya minta tolong sama Ibu Lina wali kelas kamu ya. Benar Bu. Ya, berarti kamu kelas 11 IPA 1. Ya. Tadi Ibu minta tolong sama Ibu Lina minta manggilin kamu gitu. Jadi ini Ibu April Bu. Oh ya, ini saya Ibu April. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Silakan kamu duluan yang memperkenalkan diri. Jadi nama saya Melisa Bu. Saya dari kelas 11 IPA 1. Sama Ya. teman-teman biasa panggil Meli sih Bu. Baiklah, Nak Meli. Perkenalkan, nama Ibu April Yani. Nah, Nak Meli bisa panggil Ibu April atau Ibu Yani. Terserah Nak Meli aja mau manggil gimana ya. Ibu April ya Bu, apa boleh? Boleh, senyamannya kamu aja. Makasih Bu. Ibu mau nanya nih, sebelumnya Nak Meli sudah pernah dengar nggak sih apa itu bimbingan dan konseling? Kalau bimbingan dan konseling saya tidak tahu Bu. Ini baru pertama kali Bu. Oh iya. Jadi sebelumnya itu Nak Meli belum pernah ya dengar apa itu bimbingan dan konseling. Benar Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan sedikit ya Nak ya. Jadi gini, bimbingan dan konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor atau guru BK yang diberikan kepada konseli atau peserta didik untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli atau peserta didiknya, gitu ya Nak ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi konselingnya, sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan itu bersama-sama, mencari solusi dan cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Seperti itu ya. Sejauh ini Nak Meli paham? Paham Bu. Jadi di sini Ibu akan bantu Melisa untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ya Bu ya. Iya benar sekali. Karena saya tahunya Bu, kalau BK itu tuh cuma untuk anak-anak yang nakal Bu, anak-anak yang bermasalah gitu. Jadi saya baru tahu ternyata bimbingan dan konseling itu membantu anak-anak yang memiliki masalah, atau misalkan kalau mau curhat-curhat gitu boleh gak sih Bu? Boleh banget. Jadi kalau Nak Meli ada masalah, ada sesuatu yang ingin diceritakan, langsung aja Nak Meli datang ke tempat Ibu gitu, dengan sukarela mendatangi Ibu gitu untuk bercerita. Karena itu adalah suatu keputusan yang tepat, cara yang tepat untuk bercerita ke yang ahli gitu. Maksudnya dalam hal ini adalah guru BK ya kan Nak ya, daripada kamu menceritakan masalah kamu kepada teman, orang lain. Nah teman mungkin saat itu kamu bisa menjadi teman, tapi saat kamu punya masalah, saat ada sesuatu yang kalian debatkan gitu, nah bisa jadi permasalahan kamu itu bisa dia ceritakan lagi kepada orang lain gitu. Dia bisa jadi tidak bertanggung jawab atas cerita yang kamu ceritakan pada dia gitu ya. Jadi itu keputusan yang tepat untuk menceritakan masalah kamu ke ahli, itu guru BK atau konselor gitu ya Nak ya. Baik Ibu, saya memahami. Baik, Ibu rasa kamu sudah paham sekali tentang bimbingan konseling. Selanjutnya di sini dalam bimbingan konseling itu tentunya adanya asas-asas ya. Yang pertama tadi sudah kita bahas juga, kita singgung sedikit tentang asas kerahasiaan. Di mana Ibu di sini sebagai guru BK
bertanggung jawab penuh atas cerita yang kamu sampaikan kepada ibu, semua permasalahan kamu, apa yang kamu keluhkan, itu semua ibu bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaannya. Jadi ibu tidak punya hak untuk menceritakan masalah kamu nih kepada orang lain. Jadi kamu tidak perlu khawatir ataupun takut. Dan ibu tidak punya hak untuk menceritakan masalah kamu kepada orang lain, termasuk orang tua kamu, termasuk guru-guru, teman-teman kamu. Ibu tidak akan menceritakan masalah kamu ini kepada mereka tanpa izin dari kamu gitu. Berarti ibu bisa menjaga rahasia saya ya Bu? Iya, sudah, ibu tenang aja. Apapun yang kamu ceritakan ke ibu jamin ibu akan menjaga kerahasiaannya. Kamu tidak perlu khawatir ya. Iya Bu, tapi kan Bu, kita kan baru pertama kali bertemu Bu. Jadi saya tuh kadang takut gitu Bu kalau mau ceritain semuanya gitu. Saya juga pertama kan malu sama ibu, kedua saya takut nanti kalau misalkan ibu cerita ke wali kelas saya Bu. Saya nggak mau Bu kalau nanti wali kelas saya tahu. Iya, ibu paham sangat apa yang Nak Meli merasakan. Iya, semua orang pasti bakal ngerasain cerita sama orang baru itu mungkin sesuatu hal yang sulit, sesuatu hal yang susah. Tapi kan ya di sini ibu bekerja sebagai profesional aja, ibu sebagai guru BK yang bertugas untuk menjaga rahasia kamu gitu ya. Jadi dalam proses konseling itu tentunya ada asas-asas yang harus ibu lakukan, harus ibu terapkan dalam konseling ini. Jadi ibu akan menjaga kerahasiaan yang kamu percayakan sama ibu gitu. Jadi kamu tidak perlu khawatir lagi ya Nak ya. Baik Ibu, saya percaya sama Ibu. Ya, baiklah. Selanjutnya ada juga asas keterbukaan, di mana ibu di sini mengharapkan keterbukaan dari kamu maupun ibu sendiri harus terbuka kepada kamu agar proses bimbingan dan konseling ini dapat berjalan dengan baik dan lancar ya. Dan juga ada asas kesukarelaan yang mana Nak Meli sudah bersedia hadir di tempat ibu dengan sukarela ya. Tadi dipanggil oleh Ibu Lina, kamu langsung bersedia datang ke ruangan ibu. Ibu juga berterima kasih karena kamu bersedia untuk hadir pada proses konseling pada hari ini ya Nak ya. Oke, baik, sampai sini paham? Paham Bu, karena ini saya baru pertama kali Bu melakukan konseling. Sebelumnya saya belum pernah. Ya. Baik, kalau begitu karena kamu belum pernah ya mengikuti proses bimbingan konseling, mungkin ibu akan pandu prosesnya. Jadi di sini biasanya ibu akan melakukan konseling itu kurang lebih waktunya sekitar 30 sampai 45 menit ke depan. Bagaimana? Apakah Nak Meli bersedia untuk mengikuti konseling dengan ibu hari ini? 30 sampai 45 menit ya Bu ya. Kira-kira nggak ganggu waktu Mbak Meli juga ya? Enggak Bu, karena kayaknya kami jam kosong Bu, sudah kan kayaknya sampai pulangan nggak ada pelajaran Bu. Pelajaran Jadi siapa ya? Pak Burhan Bu. Oh iya, Pak Burhan kayaknya tadi keluar ya Nak ya. Kayaknya ibu lihat tadi ada keluar. Iya, ada urusan jadi kami nggak belajar Bu. Iya, Jadi mungkin bisa Bu Melisa ikut konseling sama ibu. ya, baik, jadi bersedia ya? Bersedia Bu. Di konseling dengan ibu? Iya Bu, saya bersedia. Baiklah, kita dapat memulai proses bimbingannya pada hari ini. Jadi yang perlu ibu jelaskan terlebih dahulu kepada kamu itu adalah kenapa Nak Meli dipanggil ke ruangan ibu. Ya, tentunya kamu pasti bertanya-tanya kenapa ya saya punya masalah apa, Ya, kenapa Bu. kamu bisa dipanggil ke ruang BK, pasti kamu bertanya-tanya gitu. Ya Bu, benar. Saya pertamanya pas Ibu Lina panggil saya Bu ke ruang BK, saya nggak tahu Bu kenapa saya kaget. Saya gugup juga karena saya nggak pernah masuk ruang BK sih Bu, baru ini gitu. Jadi saya bingung sepanjang jalan saya ke kantor ibu, kenapa ya, saya ada masalah apa ya, perasaan saya nggak kenapa-napa begitu Bu. Baiklah, jadi ibu akan jelaskan ya Nak ya. Jadi ibu mendapatkan laporan dari wali kelas kamu
Ya, bahwasannya ada salah satu siswa saya bilangnya kan, ada salah satu siswa saya yang saat belajar di kelas selalu melamun, tidak konsentrasi, apa yang dijelaskan tuh selalu kayak nggak didengar, masuk kanan keluar kiri gitu, ibu yang ngomong apa dia yang bahasa anak gitu. Dan itu mungkin sudah sangat sering kamu lakukan gitu. Mungkin tanpa kamu sadari kamu melakukan itu, tapi ternyata wali kelas kamu bisa melihat kamu mungkin setiap harinya kamu melakukan seperti itu. Nah, apakah kamu menyadari itu? Enggak Bu, saya di kelas seperti biasa saya di kelas Bu. Saya enggak melamun. Ya, mungkin kamu tidak sadar ya, tapi orang-orang lain dapat melihat kamu bahwa kamu sedang melamun, sudah tidak fokus ya terhadap pelajaran yang diberikannya pastinya ya. Nah, baiklah kalau begitu. Ini mau tanya sih sebenarnya ada apa ya? Kok bisa sih? Masih kan nggak mungkin lah Ibu Lina berbohong kepada saya ya, nggak mungkin kan? Nah, pasti Ibu Lina beneran lihat bahwasannya kamu di kelas sering melamun, sering nggak fokus gitu. Coba deh, Nak Meli, coba ceritain sama Ibu ya. Ceritain aja dulu pelan-pelan sama Ibu apa sih yang membuat kamu tidak fokus, apa yang membuat kamu tidak mau mengikuti pelajaran. Coba pelan-pelan aja kita cerita yuk. Nggak apa-apa sih Bu, sebenarnya saya di kelas saya fokus-fokus aja Bu. Tapi saya nggak tahu kenapa Bu Lina bilang saya nggak konsentrasi. Saya bagus-bagus aja Bu perasaan di kelas, mengikuti aja kalau misalkan guru menerangkan. Kamu yakin kamu nggak kenapa-napa? Soalnya Ibu juga bukan hanya sebelum Nak Meli Ibu panggil, setelah saya mendapat laporan dari Ibu Lina, terlebih dahulu Ibu cross check, Ibu lihat dulu di kelas kamu seperti apa. Ternyata bukan Ibu Lina saja yang lihat, ternyata Ibu juga sendiri langsung lihat bahwasannya di kelas kamu selalu melamun, padahal itu Pak Burhan lagi menjelaskan, tapi kamu malah bengong, diam, nggak aktif gitu di kelas. Dan tadi Ibu nanyain teman kamu, si Anin, bilangnya kamu juga kayak gitu di kelas. Loh, pasti ada sesuatu deh yang mengganjal di pikiran kamu, di hati kamu. Coba disampaikan kepada Ibu. Tadi kan kita udah sepakat ya bahwasannya rahasia kamu akan Ibu jaga. Yuk coba ceritain ya sama Ibu yuk. Kan di sini kita cuma berdua ya. Yuk. Bagaimana ya Bu ya, saya juga bingung mau cerita sama Ibu. Jangan bingung Nak, langsung aja cerita. Ibu bersedia mendengarkan semua keluh kesah kamu. Ceritain aja, jangan takut ya. Ibu nggak ceritain kok ke teman-teman kamu. Baik Bu, kalau seperti itu. Jadi memang apa yang Ibu Lina sampaikan kepada Ibu itu memang benar. Akhir-akhir ini saya memang suka melamun Bu di kelas. Nah, gara-garanya saya tuh Bu baru putus Bu sama pacar saya Bu. Jadi kamu baru putus sama pacar kamu, sehingga itu menyebabkan konsentrasi belajar kamu menurun, kamu tidak bersemangat belajar lagi di sekolah ya. Ya benar seperti itu ya Bu, benar. Jadi kayak gitu. Itu udah berapa lama ya kalau Ibu boleh tahu? Mohon maaf sebelumnya. Itu sudah berapa lama kamu putus dengan pacar kamu? Baru mau 5 harian gitu loh Bu. Baru-baru aja sih Bu. Baru aja ya putusnya ya.
Ya baiklah. Sebelumnya kamu mohon maaf ya kalau kalau boleh dijawab, kalau tidak boleh nggak usah dijawab ya Bu. Ini mungkin cukup privasi buat kamu gitu ya, masalah pribadi kamu. Cuman biar kita dapat menyelesaikan permasalahannya, ibu mau tahu berapa lama sih sudah pacaran dengan pacar kamu? Sudah ini Bu, sudah 2 tahunan. 2 tahun ya, lumayan lama juga. Nah itu mungkin membuat kamu kepikiran ya, karena udah lumayan lama ya. Iya Bu. Baik. Jujur kalau boleh tahu dari kamu saja ya, gimana perasaan kamu? Apakah kamu masih sayang atau kamu sudah merasa ikhlas kehilangan pacar kamu? Ikhlas Bu, saya ikhlas gitu, ikhlas aja Bu. Putus ya nggak apa-apa, kalau memang kayak begitu. Nak Meli, kamu bicara kamu ikhlas, tapi yang ibu lihat dari tadi kamu selalu memperhatikan foto di layar HP kamu. Tadi ibu lihat itu pacar kamu ya? Maksudnya mantan pacar kamu? Bukan Bu, ini bukan foto siapa-siapa. Ayo, coba ceritakan sama ibu. Kita jujur aja, saling terbuka ya nak ya, biar permasalahan kita dapat teratasi dengan baik. Itu ya, ibu mengharapkan kejujuran dari Nak Meli biar permasalahan kita dapat diselesaikan. Coba jujur aja ya, itu foto siapa, dan ibu tanya apakah kamu masih sayang dengan mantan kamu atau tidak. Saya kayak mana ya Bu, saya ngomongnya ya Bu. Ya pelan-pelan aja nggak apa-apa, ibu juga nggak maksa. Kalau emang kamu nggak mau cerita, ya berarti kita nggak bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Tapi kalau misalnya kamu bercerita sama ibu, cerita semuanya, insya Allah kita sama-sama mencari solusi terbaik buat masalah kamu ya. Jadi kalau ibu aku tanya, saya masih sayang apa enggak? Kalau jujur saya masih sayang Bu, karena posisinya tuh saya diputusin. Terus hubungan kami kan ibu tahu sendiri, tadi saya sudah jawab sudah 2 tahunan, sudah lama. Ya, nah itu saya kayak belum bisa menerima gitu loh Bu. Kenapa gitu harus putus gitu loh Bu, sedangkan nggak tahu. Jadi saya bingung gitu loh Bu, bagaimana. Itu yang membuat saya tuh akhir-akhir ini di kelas tuh kepikiran, nggak konsentrasi belajar. Pokoknya kalau guru nerangin tuh pikiran saya kosong aja gitu Bu. Saya kayak kepikiran kenapa harus putus. Padahal kan selama ini saya tuh udah baik gitu loh Bu sama dia, tapi kenapa gitu kok saya diputusin. Ya, ibu paham sangat perasaan yang kamu rasakan saat ini. Masa kamu merasa sedih, merasa kehilangan ya. Nah, gimana ya, semua orang juga pasti saat kehilangan pasti merasa sedih kan. Ya, tapi kita nggak boleh selalu dan terus-terusan berlarut dalam kesedihan. Ya, kamu paham pasti kan? Nah, jadi ibu mau nanya, tujuan kamu ke depannya gimana? Apa yang kamu harapkan, baik itu untuk diri kamu sendiri, untuk hubungan kamu, dan seterusnya ke depannya kamu mengharapkan seperti apa? Kalau saya Bu, secara pribadi, saya tuh pengennya tuh nggak kepikiran terus menerus gitu loh Bu sama dia. Saya maunya ya udah, kalau memang putus ya udah gitu. Jadi saya nggak mau kepikiran, apalagi mengganggu pikiran saya di kelas. Saya nggak mau juga terus-terusan kepikiran dia, sedangkan dia juga kayaknya udah bodo amat gitu sama saya Bu. Jadi
kayak gimana ya Bu, saya tuh biar biar bisa ngelupain dia, biar saya nggak kepikiran terus gitu loh Bu, biar di kelas saya juga bisa konsentrasi kayak ya seperti biasanya gitu loh Bu. Ya, Saya juga bingung karena kan posisinya kami kan satu sekolah Bu, walaupun beda jurusan kan pasti kayak ya pasti nggak sengaja ketemu atau apa gitu loh Bu. Saya jadi itu yang membuat saya nggak tenang Bu. Baiklah, nah, jadi kamu sudah paham ya apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan, dan tujuan kita melakukan konseling pada hari ini. Iya Bu. Oke, jadi Ibu dapat menyimpulkan bahwa yang ingin kamu ingin selesaikan di sini adalah kamu ingin kembali berkonsentrasi dalam belajar dan tentunya tidak kepikiran dengan mantan pacar kamu lagi ya. Benar Bu. Oke, baiklah. Mungkin yang pertama yang dapat Ibu sampaikan kepada kamu adalah bahwasanya kita harus belajar memaafkan dan tentunya harus ikhlas ya. Jadi kamu ikhlas, mungkin itu adalah jalan yang terbaik buat kalian berdua gitu. Itu adalah keputusan yang terbaik buat kalian. Nah, kamu percaya nggak bahwa kemanapun kamu pergi dan kapanpun, kalau memang kalian berjodoh, pasti kalian bertemu lagi. Kamu percaya nggak itu? Nah, kalau kamu percaya itu, nah tugas kamu sekarang adalah menjadi yang lebih baik ke depannya ya. Kalau kamu sudah jadi lebih baik, tentunya kamu pasti mendapatkan juga yang lebih baik. Ya, biarpun nggak sama dia ataupun dapat orang yang lebih baik lagi ke depannya, gitu ya nak ya. Jadi kamu jangan merasa bahwa setelah dia pergi, dunia kamu hancur. Merasa dia satu-satunya yang mencintai kamu. Tidak. Kamu sudah cukup baik, kamu cantik, kamu baik ya. Nah, tentunya pasti ada lagi orang di luar sana yang bisa mencintai kamu lebih baik daripada dia. Jadi jangan terus-terusan terpuruk dengan kesedihan, terpuruk dengan kepergiannya dia ya. Mungkin dia bukan yang terbaik buat kamu. Yang pertama, kamu perlu memaafkan dia dan juga mengikhlaskan yang sudah pergi. Selanjutnya, kamu kan masih muda ya. Nah, kita masih sekolah juga. Nah, tujuan kita yang awal itu kan sekolah ya nak ya. Sekolah, belajar dulu yang baik, belajar dulu yang pintar. Nanti kalau kita sudah sukses, kita sudah dewasa, pasti akan ada aja laki-laki yang ingin mendekati kita gitu ya. Nah, jadi sekarang tugas kamu sebagai siswa belajar yang baik dulu ya. Ya, jangan kepikiran terus sama mantan pacarnya, belajar dulu yang betul. Kalau saat di kelas jangan dipikirin, ya, jangan dipikirin terus ya nak ya. Kita belajar. Nah, terus tuh jangan lupa kalau nanti ini kan bukan waktu kita kan bukan tentang pacar ya kan. Nah, masih ada teman, masih ada sahabat, masih ada keluarga di rumah. Iya, jadi kamu gak perlu merasa sendiri. Masih ada loh orang-orang di sekitar kamu yang sayang sama kamu. Masih ada orang-orang di sekitar kamu yang butuh perhatian kamu juga, kasih sayang kamu juga. Jadi kamu mikirin pacar kamu. Sian loh keluarga kamu, teman-teman kamu juga mau dekat sama kamu. Tapi kamu mikirinnya pacar terus. Iya ya. Ya, Ibu harap kedepannya kamu bisa lebih bijak lagi ya dalam menghadapi permasalahan, dalam menghadapi masalah lain ke depannya. Dan yang terakhir, kamu dapat menyibukkan diri kamu. Misalnya kamu masih terus kepikiran sama mantan pacar kamu, ya mungkin kamu bisa menyibukkan diri dengan melakukan hal-hal yang positif gitu. Dulu mungkin saat kamu pacaran kamu nggak bisa tuh ngelakuin hobi kamu, misalnya jalan atau menari. Misalnya kamu sama pacar kamu dulu mungkin terbatas karena kamu sering jalan bareng atau gimana, ibu nggak tahu, urusan anak muda. Terus itu, nah saat ini waktu yang tepat untuk kamu mengeksplor semua hobi-hobi kamu, semua potensi kamu. Kamu banyakin latihan les piano, latihan menyanyi, menari, bahasa-bahasa. Kamu
ini kamu manfaatkan semua waktu kamu melakukan hal-hal yang positif. Kamu sibuk, kamu tidak kepikiran lagi. Ya, Iya Bu. nah itu aja yang bisa ibu sampaikan. Nah, selebihnya ibu mau nanya lagi, gimana perasaan kamu setelah mendapatkan konseling dengan ibu? Jadi perasaan Melisa alhamdulillah Bu lebih baik dari sebelumnya. Saya sudah merasa cukup lega, plong gitu Bu. Saya sudah tahu ke depannya bagaimana. Solusi yang Ibu April berikan kepada saya juga sangat baik. Insya Allah saya akan lakukan satu persatu gitu Bu, agar saya bisa kembali seperti awal gitu Bu. Jadi saya berterima kasih kepada Ibu April sudah mendengarkan semua yang saya sampaikan, walaupun awalnya saya bohong ataupun susah ingin bercerita kepada Ibu, tapi pada akhirnya saya juga menceritakan semuanya sama Ibu. Saya percaya sama Ibu kalau Ibu nggak bakal kasih tahu ke siapapun, terutama ke wali kelas saya, karena saya malu aja gitu Bu kalau gara-gara itu, masa gara-gara masalah cinta gitu loh, bukan saya nggak mau diejek atau di apa-apa, saya nggak mau Bu. Ya, saya paham dengan apa yang kamu katakan tadi. Ya. Untuk itu ibu juga mau berterima kasih kepada Nak Meli karena telah bersedia datang ke tempat ibu, udah mendengarkan semua yang ibu sampaikan dan juga mengikuti proses bimbingan dan konseling ini dengan baik sampai di akhir ya Nak ya. Ya Bu. Nah, untuk itu adakah lagi yang ingin Nak Meli sampaikan atau Nak Meli tanyakan kepada ibu sebelum kita mengakhiri proses konseling pada hari ini? Mungkin sudah tidak ada Bu, tapi kalau misalkan saya punya masalah lain atau ingin bercerita kepada Ibu, karena kan saya sudah percaya sama Ibu. Nah, apakah boleh saya menemui Ibu atau bagaimana Bu? Iya, boleh banget, boleh banget. Kamu datang langsung aja ke tempat ibu ya Nak ya. Nah, kamu langsung datang ke ibu. Kalau ibu lagi nggak sibuk, pasti ibu akan bersedia untuk mengikuti langsung mendengar cerita kamu gitu ya. Tapi kalau misalnya memang ibu belum bisa, mungkin kita bisa menjadwalkan kembali pertemuan kita gitu ya Nak ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya baiklah, karena ibu rasa sudah cukup dan apakah tujuan dari proses konseling ini sudah tercapai ya? Ibu rasa juga seperti itu. Gimana dengan kamu? Ya Bu, saya juga Ya, sudah tercapai. tadi harapan-harapan yang kamu sampaikan, semoga ibu harap kamu dapat berkonsentrasi dalam pembelajaran ke depannya dan juga menjadi lebih baik lagi dalam hal apapun ya Nak ya. Dalam hal apapun, ibu harap kamu menjadi yang lebih baik lagi. Amin Bu, terima kasih Bu. Untuk itu kamu mungkin dapat kembali ke tempat kamu ya Nak ya. Karena proses konseling kita sudah berakhir sampai di sini ya, sudah 30 menit ini. Kamu boleh kembali ke tempat Nak. Terima kasih ya Nak ya. Baik Ibu April, saya pamit mau ke kelas ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.